Pamer harta, pamer barang branded, pamer liburan mewah, nggak bikin hidup lo keren. Oke, halo calon sultan, balik lagi di channel Kapan Kaya. Kita hidup di zaman dimana segala hal dijadikan konten. Pamer saldo ATM dikontenin, pamer mobil baru dikontenin, pamer rumah mewah dikontenin, pamer liburan dengan private jet dikontenin, pamer OOTD dengan merek terkenal dikontenin. Meski para pembuat konten ini selalu mengeluarkan statement bahwa semua yang mereka pamerkan agar memotivasi penonton untuk bisa sukses. Bukankah arti sukses bagi seseorang itu berbeda-beda? Bukankah prioritas hidup orang itu berbeda-beda? Dengan banyaknya konten yang memamerkan kekayaan membuat sebagian orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Tapi, sayangnya cara untuk mencapai kekayaan tersebut tidak dilakukan secara benar. Bahkan bisa dibilang terlalu maksa. Ada yang sampai pinjol, ada yang sampai hutang kesana kesini, ada yang jadi tukang tipu, atau dengan cara haram lainnya. Hanya untuk membuat orang terkesan, membuat orang mau berteman dengan kita, membuat orang menyukai kita. Padahal untuk membuat orang bahagia bukanlah prioritas kita sebagai manusia. Coba deh ingat-ingat lagi, apa prioritas yang ada di dalam hidup Anda? Prioritas dalam hidup adalah untuk fokus pada diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, menikmati hidup, menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Bukan lagi soal flexing, pamer harta, ataupun sesuatu hal yang ingin kamu buktikan ke haters kalau kamu mampu dan bisa. Kalau kata Taylor Swift, haters gonna hate. Jadi percuma saja kan? Nah, daripada pusing mikirin omongan haters yang sebenarnya nggak penting-penting banget buat hidup kamu, coba deh lakukan ini untuk menyikapi jari atau mulut netizen yang julid. Pertama, jaga jarak dari para haters. Menjauh dari orang-orang toksik yang ada di dalam hidup kamu bukan berarti kamu jahat. Tapi hal ini membantu kamu untuk tetap bisa menjaga kewarasan mental kamu sendiri dan menjauhkan hal-hal yang negatif. Selain itu, untuk menghindari rasa benci kamu kepada mereka dan rasa ingin membalas dendam yang nantinya berefek buruk kepada diri sendiri. Kedua, terima kenyataan bahwa hidup tidak selalu sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Kamu berharap mendapatkan lingkungan yang suportif, namun kenyataannya tidak semua bisa mendukung kamu. Akan ada beberapa orang yang tidak menyukai dan setuju dengan pendapat kamu. Sama halnya ketika kamu sedang berdiskusi dengan teman-teman atau rekan kerja, yang dimana mereka memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda. Tidak semua harus satu pemikiran dengan kamu, tapi justru dengan perbedaan itu bisa saja menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ketiga, coba fokus untuk membanggakan diri sendiri. Daripada sibuk mendengarkan omongan netizen dan membalas komentar jahat dari haters, lebih baik kamu kembangkan skill, kreativitas, hobi, mindset, dan kelebihan yang ada pada diri kamu. Dengan begitu, pikiran negatif kamu akan teralihkan ke hal-hal positif yang jauh lebih penting. Dan terakhir, nikmati hidup kamu. Hidup cuma sekali, so nikmatilah. Karena kamu layak untuk bahagia dan menikmati hidup kamu sendiri. Selain itu, belajar untuk bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan sudah berikan. Dan biasanya semakin kamu bahagia, maka haters akan semakin meradang loh. Nah, perlu diingat bahwa kamu tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kamu sendiri kepada siapapun. Kamu yang harus membuat diri sendiri bahagia. Dan omongan haters bukanlah sesuatu yang dapat mempengaruhi kebahagiaan kamu. So, abaikan mereka mulai dari sekarang. Dan coba untuk menyadari bahwa ada banyak hal yang mungkin tanpa kamu ketahui kalau ini bukan prioritas dalam hidup kamu. Kira-kira apa saja? Yang pertama, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Alasan seseorang sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain adalah untuk mencari validasi, membangun kepercayaan diri, mencari motivasi untuk mengambil beberapa keputusan agar semakin yakin, hingga efek buruknya bisa menimbulkan rasa iri. Nah, saat efek buruk dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain mulai mempengaruhi hidup kamu, kamu harus mulai sadar bahwa yang kamu lihat itu hanya dari apa yang ditunjukkan oleh orang lain. Harus mulai sadar bahwa kamu harus bisa menerima diri apa adanya. Kamu harus mulai sadar bahwa kamu memiliki kelebihan yang bisa dikembangkan. Dengan begitu, ketika kamu fokus untuk mengembangkan diri sendiri, maka kamu lupa dengan pencapaian orang lain. Kedua, haus akan gosip terkini seputar kehidupan orang lain. Sebagian orang yang senang mengikuti gosip terkini, apalagi mengenai orang yang kamu senangi atau bahkan orang yang kamu benci. Tapi apa sih efek dari mengikuti gosip-gosip tersebut? Mungkin kamu jadi lebih tahu tentang orang-orang yang kamu gosipkan secara cepat dibandingkan orang lain. But who cares?
Jika kamu orang yang sibuk dengan urusan pekerjaan, hobi, atau hal produktif lainnya, maka kamu tidak akan punya waktu untuk membicarakan kejelekan orang lain. Ketiga, selalu berkata iya untuk mengikuti sesuatu yang sedang tren. Waktu Apple baru mengeluarkan iPhone versi terbarunya, yaitu iPhone 14, banyak orang yang berbondong-bondong untuk membelinya. Tidak salah untuk membelinya jika kamu mampu dan kamu memang membutuhkannya. Namun jika ekonomi sulit tapi gaya elit, dan makin diperparah dengan diri kamu yang mudah berkata iya hanya untuk bisa dianggap keren dan up to date, itu sama saja kamu masuk ke lingkaran setan yang gak akan pernah selesai jika bukan diri kamu sendiri yang mau mengakhirinya. Jadi gak masalah kalau kamu tidak ikut-ikutan tren. Itu bukan berarti kamu kuno atau tidak asik. Kamu bisa mencari lingkungan yang sefrekuensi dan dapat membantu kamu untuk jauh lebih baik dan positif. Keempat, terlalu royal kepada orang lain. Mentraktir orang, memberi hadiah, berempati dengan orang lain itu merupakan hal yang baik. Tapi ternyata hal ini juga bisa jadi toksik jika kamu lakukan ini terus-menerus. Kamu akan bangkrut. Ini sih sudah pasti ya. Kamu akan lebih mudah dimanfaatkan dengan orang-orang tertentu, jadi hati-hati ya. Secara tidak langsung sikap royal kamu membuat orang sekitar menjadi memiliki mental pengemis. Jadi solusinya, coba untuk belajar egois. Jangan sampai sibuk berempati dan memikirkan orang lain dan lupa dengan diri sendiri yang juga sedang kesulitan. Kelima, lebih mementingkan sosial media daripada kehidupan di dunia nyata. Berseluncur di sosial media berjam-jam kadang membuat kamu lupa kalau ada kehidupan nyata yang perlu dijalani. Daripada fokus berseluncur di sosial media, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang berharga, kecuali kamu adalah seorang selebgram, influencer, youtuber, atau pemilik toko online yang memang waktunya digunakan untuk berseluncur di sosial media. Tapi jika tidak, maka lebih baik fokuskan diri kamu kepada sesuatu yang dapat dikembangkan dan menghasilkan cuan. Misalnya, berolahraga agar lebih sehat dan mood jadi lebih oke. Mencoba membuat masakan baru, membaca buku untuk menambah pengetahuan, menjalankan hobi yang selama ini belum Anda lakukan, mengikuti seminar atau komunitas yang Anda sukai, membangun relasi atau circle yang lebih luas, dan mungkin dapat mengasah skill kamu mencoba hal baru atau membuat kembali rencana kamu ke depannya. Banyak kan hal yang bisa kamu lakukan untuk lebih produktif dan pastinya bermanfaat untuk hidup kamu sendiri. Keenam, terlalu memperdulikan apa yang dibicarakan oleh orang lain. Mendengarkan nasihat, saran, atau seminar motivasi itu berbeda dengan mendengarkan omongan orang lain terhadap kamu. Jika yang dibicarakan orang lain dapat memicu kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu cukup bagus. Namun jika sebaliknya apa yang dibicarakan orang lain justru membuat kamu down dan merendahkan diri kamu sendiri, itu tandanya kamu perlu menjauh. Semakin kamu terus memperdulikan apa yang orang lain bicarakan tentang kamu, entah baik atau buruk, semakin membuang pikiran kamu yang seharusnya bisa kamu manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang baik di hidup kamu sendiri. Mungkin bekerja dengan lebih maksimal, membangun relasi yang lebih luas, belajar lebih rajin, dan lain sebagainya. Dan jika kamu lakukan itu, orang-orang yang membicarakan kamu akan tertinggal, dan kamu akan lebih maju berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ketujuh, mudah menaruh ekspektasi kepada orang lain. Berekspektasi kepada manusia itu hal yang paling mengecewakan. Apa yang kamu harapkan dari manusia yang memiliki sifat dinamis yang sewaktu-waktu akan berubah? Lebih baik turunkan ekspektasi, berusaha berpikir positif, berikan yang terbaik dan lakukan apapun secara maksimal. Dengan begitu, hasil yang kamu peroleh akan baik. Kedelapan, menjadi manusia yang FOMO, fear of missing out. Terlalu cemas karena takut ketinggalan tren atau berita terkini, itu hanya membuat hidup kamu gak tenang. Kamu jadi terlalu fokus untuk mencari tahu hal-hal yang sebenarnya tidak mempengaruhi kehidupan kamu. Justru kamu harus merogoh kocek yang cukup banyak untuk bisa mengikuti sesuatu yang sedang viral. Kamu harus menyiapkan banyak waktu untuk terus mengikuti perkembangan yang ada. Kehidupan sosial kamu pun bisa ikut terganggu karena kamu terlalu fokus dengan sosial media. Bahkan jika mengganggu kesehatan mental kamu karena terlalu stres dan kurang percaya diri. Jadi masih mau ikut-ikutan tren dan malah bikin hidup kamu stuck. Dan terakhir, terlalu itu tadi adalah hal-hal yang mungkin baru kamu sadari kalau ternyata banyak hal yang tidak perlu kamu prioritaskan di dalam hidup. Focus on you, do your best, and grow yourself to be better. Supaya nggak bingung kalau ditanya, kapan kaya? So, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita untuk mendapatkan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.